Dan karena dalam bulan puasa, maka pada sore hari ini kita mempercepat rapat evaluasi kita sehingga jam 17:30 waktu Indonesia Barat, jam 16:30 waktu Indonesia Barat kita bisa selesai dan kita bisa memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk mempersiapkan diri untuk buka puasa dan terakhir. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti mana biasanya rapat evaluasi kita atau rapat saling memberikan informasi pada sore hari ini. Pertama adalah saya mohon kepada teman-teman di daerah segera mungkin memberikan informasi yang akurat, tepat mengenai jumlah korban. Yang dimaksudkan dengan jumlah korban adalah bagi mereka yang sudah ditemukan meninggal dan sudah dimakamkan, dan yang hilang atau memang ada yang sakit korban itu. Jadi ada tiga kategori: yang meninggal, hilang, dan yang luka-luka berat. Yang kedua adalah data mengenai rumah. Tidak perlu dilaporkan secara rinci, tetapi yang penting berapa banyak, dan besok hari terakhir bagi teman-teman sekalian untuk melapor ke posko di Kupang dan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya mohon dengan sangat, karena besok waktunya terakhir, hari ini adalah hari terakhir untuk kita merapat evaluasi mengenai jumlah rumah yang terdampak. Yang ketiga adalah jumlah pengungsi. Pengungsi ini ada dua. Yang pertama adalah pengungsi yang masih dikumpul di salah satu tempat, dan pengungsi yang sudah dipencarkan di rumah-rumah penduduk. Oleh sebab itu, jumlahnya itu harus akurat dan jelas supaya pemerintah pusat bisa memberikan bantuan namanya dana hunian tetap, dana hunian tunggu. Dengan demikian supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengungsi, mereka tidak mengalami kesulitan. Kemudian pada rapat ini kita juga undang kepada BUMN seperti Pertamina, PLN, Telkomsel, ASDP, Angkasa Pura, Departemen Perhubungan dalam hal ini ATC, PUPR, dan Sosial. Mengapa kita mengundang? Supaya di dalam tanggap darurat ini kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyelesaikan masalah secepatnya. Contoh misalnya Pertamina, bagaimana penyediaan BBM di tempat-tempat yang terdampak. PLN, bagaimana usahanya dan bagaimana antisipasinya dalam menghadapi dampak dari bencana ini. PLN, Telkomsel, ya, tidak hanya Telkomsel, mungkin dari perusahaan-perusahaan lain yang juga ada di Nusa Tenggara Timur, tidak hanya Telkomsel, tetapi mungkin ada XL dan sebagainya. Mereka supaya bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Karena bagaimanapun juga masalah informasi ini sangat penting. Kemudian ASDP, saya mohon dengan sangat sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007, sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran, bahwa masa tanggap darurat itu adalah masa yang paling vital, paling penting. Oleh sebab itu dia lebih prioritas. Dia bahkan di dalam restricted area dan prohibited area dia bisa masuk atas persetujuan administrasi pelabuhan, kepala pelabuhan. Oleh sebab itu saya mohon dengan sangat teman-teman di ASDP dan di Pelindo maupun di administrasi pelabuhan supaya diprioritaskan kapal-kapal yang membawa bantuan bagi korban bencana. Begitupun juga di Angkasa Pura, begitu pun di ATC. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dengan jelas di situ. ATC sekarang sudah pisah dari Departemen Perhubungan. Kita tahu bahwa memang mereka harus mengatur slot-slot, tetapi kami mohon dengan sangat slot itu diprioritaskan kepada pesawat-pesawat yang membantu korban dan membantu bahan baku, makanan atau logistik untuk para pengungsi. Karena ini tanggap darurat. Tanggap darurat itu diputuskan sebulan dari tanggal 4, tanggal 6 April sampai 15 Mei. Jadi saya mohon pengertian kita semua bahwa ini tanggap darurat. Di dalam undang-undang bencana itu
di situ dikatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertanggung jawab atas tanggap darurat bersifat perencanaan, komando, pelaksanaan dan evaluasi. Oleh sebab itu, BNPB pada tanggap darurat ini sangat full power untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tanggap darurat. Ya, kami juga terima kasih hadir di sini. Saya lihat mantan Pangdam Udayana, Bapak Komang Rudi Simanjuntak, Maulate Kodam sudah datang kembali ke Nusa Tenggara Timur. Maulate. Terus bapak-bapak sekalian, kami berterima kasih juga kepada Dandim dan Kapolres Alor yang dengan cekatan, dan Menteri PUPR dia dengan cekatan di jembatan Taramana sekarang sudah dilibati oleh mobil. Dan kemudian Departemen Sosial, kalau seandainya ada bantuan-bantuan yang langsung kepada kabupaten, silakan, tetapi kami mohon dengan sangat supaya kami diberitahu supaya kita bisa inventarisir di provinsi. Kemudian kami minta juga kepada kabupaten-kabupaten ada bantuan dari Surabaya, mereka yang bergerak di Eco-Enlim, mereka minta kepada kita dan mereka bisa masuk. Pertama adalah di Kota Kupang, kedua Kabupaten Kupang, yang ketiga tidak kalah pentingnya juga di Lembata. Lembata banyak sekali yang belum ditemukan, supaya mereka bisa semprot, tidak menimbulkan penyakit dan tidak menimbulkan wabah lebih lanjut. Kemudian di Adenara, kemudian juga di Lembata. Tapi kami minta dari pemerintah daerah menyiapkan mobil semprot, semacam mobil pemadam kebakaran, sehingga bahan baku dari mereka bisa masuk di mobil itu, kemudian bisa disemprot. Saya kira itu aja pengantar dari saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya mohon nanti saya berikan giliran kepada teman-teman sekalian. Tolong berikan masukan kepada kami dengan 3 poin penting. Yang pertama adalah data korban, yang kedua data rumah, yang ketiga data pengungsi. Dan nanti lain-lain kita bisa memberi apa? Bapak-bapak bisa memberikan atau ibu-ibu bisa memberikan mengenai kebutuhan yang mendesak, ataupun juga ada daerah baru ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana pernyataan saya semalam bahwa desa-desa di seluruh NTT yang dinyatakan isolasi itu sudah dijangkau oleh Satgas kami. Sedangkan bagi desa-desa yang dikatakan isolasi, yang karena infrastrukturnya putus akibat hujan 2-3 hari akhir-akhir ini, maka itu isolasi baru, bukan kena dampak dari siklon tropis Seroja. Gitu. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa ada daerah isolasi yang belum disentuh sama sekali akibat bencana ini, dampak bencana ini. Kita sekarang konsentrasi pertama dampak bencana dari siklon tropis Seroja, baru kemudian dampak dari yang lain-lain. Ini supaya bisa ada satu pengertian di antara kita. Jadi jangan sampai nanti ada laporan bahwa sudah 9 hari tidak pernah tersentuh, padahal dia baru putus itu 2 hari lalu. 2 hari lalu baru dia terisolir atau terisolasi. Saya kira itu aja, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya persilakan dari Lembata dulu. Lembata karena yang paling banyak belum ditemukan, saya mohon bisa diberikan penjelasan kepada kita semua. Persilakan Kabupaten Lembata. Pak Sekda, silakan Pak Sekda. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur, Pak Sekda, Bapak sekalian. Selamat sore. Data yang kami ambilkan hari update pukul 19 tanggal 12 April kemarin. Hari ini masih bergerak sampai dengan jam 6 beberapa menit lagi kita teruskan ke informasi data korban sampai dengan saat ini masih sama dengan hari kemarin. Total 68 jiwa, kemudian ditemukan 46 jiwa yang masih belum
Ulang Pak Sekda. Kemarin itu 47 Pak. Sekarang berapa? 46. Oh, jadi kurang 1 loh. Kemarin 47. Mungkin ada kesalahan datanya itu. Tapi total meninggal 46. Lalu yang total korban 68. Yang meninggal 46. Yang hilang dinyatakan hilang 22. Oke. Berarti total semua 68 ya Pak? Total semuanya 68. Oke. Oke, lanjut. Kemudian yang ada luka-luka berat sampai dengan saat ini masih dengan angka 50 korban. Sedang dirawat dengan luka-luka berat. Kemudian data Luka-luka tadi berapa Pak Sekda? 57 50 orang. 50 ya. Oke, lanjut. Selanjutnya rumah yang rusak totalnya 697 unit. 697. Bukan 698. 697. Bapak-bapak. Biar dikurangi lagi. Oke, 697. Dari 697 yang divalidasi dan dinyatakan rumah rusak berat atau hancur itu sebanyak 367 unit. Oke, 367. Terus sedang. Dan 185 Oke. Ringan 145. oh, tambah berarti. Yang ringan tambah 2. Ya. Oke. Selanjutnya untuk pengungsi juga mengalami pergerakan datanya. Sebelum yang dilaporkan pada 22, sekarang 5.789 jiwa. 5.789. 9 jiwa. Oke. Itu terdiri dari 1.907 KK. 1000 berapa Pak? 1.907 KK Oke. tersebar pada 16 desa. Kemudian yang ditampung pada posko penampungan pemerintah sebanyak 1.100 jiwa atau 297 KK. Audio 9 jiwa. Oke. 1.107 KK. Oke. Demikian Bapak. Oke, masalah BBM bagaimana Pak? Masalah BBM. BBM di Lembata, apakah ada kelangkaan atau tidak? Kalau BBM untuk dalam rangka mendukung pengungsian operasi pencarian itu masih tersedia dengan baik, tetapi secara umum untuk kebutuhan publik itu masih terkendala di transportasi. Oke. Terus kemudian alat telekomunikasi, apakah sudah normal? Telekomunikasi untuk di Lembata sudah baik semuanya. Hanya daerah-daerah tertentu macam di INAB kemarin ada satu BTS yang hanyut, pada daerah-daerah sekitarnya. Dan sinyalnya masih belum berfungsi dengan baik. Kemarin waktu kunjungan Menteri Kominfo, kami dibantu ada 6 unit telepon satelit itu yang kita pakai untuk komunikasi di lapangan dalam pencarian dan penyelamatan. Baik, Pak Sekda, terima kasih Pak Sekda. Pak Sekda, tolong data-datanya besok bisa segera kirim ke kita dan ke pusat Pak. Terima kasih Pak. Yang hilang 47 orang. Yang luka-luka total semuanya 259 orang. Ini digabung secara keseluruhan, ada yang luka berat, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang juga memang rawat di rumah. Kemudian jumlah pengungsi rata-rata sudah banyak yang dipulangkan ke rumah keluarga. Bagi mereka yang rumahnya terdampak bencana yang sampai tidak ada rumah, mereka tinggal di rumah-rumah keluarga dengan tetap atas biaya dari pemerintah.
Dengan demikian, sampai hari ini jumlahnya adalah 178 jiwa dan 47 jiwa yang hilang. Perlu saya informasikan, banyak infrastruktur seperti jembatan, itu ada beberapa jembatan. Kami berterima kasih kepada PUPR yang dengan cekatan sampai hari ini bisa dilalui oleh mobil atau oleh alat berat untuk membantu untuk mengusur daerah-daerah yang sangat dibutuhkan alat berat. Kemudian dari PLN rata-rata sudah hampir 60-70% listriknya sudah menyala dan mereka akan berusaha terus. Kemudian dari Telkomsel juga sudah rata-rata sudah mulai mendekati normal. Oleh sebab itu kami minta doa restu dari kita semua, dari masyarakat, supaya segera berakhir masa tanggap darurat. Saudara-saudara sekalian, rapat kita hari ini saya kira saya akhiri dulu dengan penekanan yang pertama adalah tolong data-datanya segera dikirim besok paling lambat. Jadi besok tuh jam 00. Jadi jam 00 besok sore, besok malam sudah harus sampai ke posko supaya kita bisa selesai, bisa segera kirim ke pusat. Dan kami mohon supaya sistemnya seperti kemarin kami katakan, ditempel di desa-desa, di rumah-rumah ibadah, supaya masyarakat bisa verifikasi sendiri tentang mereka, sehingga memudahkan kita di dalam verifikasi baik di provinsi maupun di pusat. Karena pengalaman yang terjadi di beberapa daerah lain, beberapa provinsi lain, data-datanya itu dibolak-balik, artinya yang menderita adalah masyarakat yang terkena bencana. Karena itu saya mohon dengan sangat supaya pendataan itu harus lengkap dan diberikan verifikasi mulai dari desa. Yang kedua, kami berterima kasih kepada teman-teman di lapangan yang telah dengan susah payah dan dengan semangat yang tinggi, yang masih tinggi sampai sekarang, tetap melayani saudara-saudara kita yang terkena dampak. Kami terima kasih kepada Polri dan kepada TNI yang dengan susah payah mereka sudah sampai ke tempat-tempat yang dikategorikan sebagai terisolasi. PLN, Telkomsel, semua yang terlibat, mari kita sama-sama membantu para korban bencana ini supaya segera berakhir, sehingga nanti pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi kita sudah lebih mudah untuk melaksanakannya. Saya kira itu aja, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.